Ya, halo. Ini produksi pertama gue. Sebenarnya kemarin gue udah bikin, tapi kayaknya gue agak nggak pede karena uh, berantakan tulisannya dan segala macamnya. Jadi gue bikin lagi karena gue ngerasa juga kayaknya kemarin terlalu keras. Jadi kita lagi mau menghadapi pemilihan presiden. Dan pemilihan presiden ini dua-duanya ngomongin millennials, dua-duanya bahwa slogan jargon milenial, tapi semuanya lupa tentang kebutuhan milenial sekarang. Salah satu yang jadi kebutuhan millennials adalah perumahan. Nah, kemarin-kemarin kita baca studi tentang perumahan, bahwa milenials nggak akan bisa punya rumah, milenials nggak akan punya terancam punya rumah, mereka pengennya rental, nggak pengen beli. Ya, tapi oke lah. Cuma masalahnya pada saat kita sedang menuju pemilihan presiden, dua paslon ini nggak bicara tentang perumahan buat milenial. So, gue bakal bahas itu. Kalau lo tertarik buat ikut, ayo kita lanjutin. Nah, jadi gue beberapa waktu lalu, November, kira-kira Oktober-November, gue dapat undangan buat ikut pelatihan di IUTC, International Urban Training Center di Korea Selatan, yang bicara tentang affordable housing options di Asia. Ada 9 negara yang datang, Indonesia, India, Vietnam, Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh. Oh my god, gue lupa. Tapi kira-kira itu. Tapi kira-kira semua negara di Asia yang punya masalah sama perumahan, sama affordable housing. Kenapa gue pengen ngomongin ini? Karena menurut gue ini hal yang krusial di Indonesia, utamanya apalagi kita mau bicara pemilihan presiden. Gue nggak berharap ada yang bakal ngomongin ini di sisa waktu, tapi paling tidak kalaupun ada tim sesnya yang ngelihat ini, semoga mereka bisa kasih gambaran umum deh paling tidak dengan kebutuhan perumahan atau solusi buat perumahan untuk teman-teman milenials termasuk gue. Karena gue juga butuh solusi tentang perumahan buat milenials itu gimana. Karena sekarang makin mengkhawatirkan, terutamanya kaitannya sama perumahan buat milenials ini, karena nggak ada yang serius mikirin rumah buat millennials. Kenapa? Pertama, jadi gini, bicara tentang perumahan, kita harus bicara tentang apa sih yang dimaksud perumahan affordable yang layak. Kalau kalian baca, ada Working Papers nomor 21 dibuat sama UN Habitat, itu tentang adequate housing. Bisa juga teman-teman ikut search, cari tentang UN Habitat, gerakan Make the Shift dari Leilani Faraha, atau tulisan-tulisan dari UN Habitat lah kira-kira. Ada working papersnya kalau di UN Habitat. Itu gamblang ngasih lihat. Ada 7 faktor dari affordable housing. Yang pertama itu security of tenure, yang kedua ability to services, yang ketiga affordability, yang keempat habitability, yang kelima accessibility, yang keenam location, yang ketujuh itu cultural education. Nah itu pertama security of tenure itu kepastian bermukim. Kalau dari working papers dia bicara housing is not adequate of if its occupants do not have a degree of tenure security which guarantees legal protection against forced evictions, harassments, and other threats. Jadi misalnya gini, sebuah perumahan nggak layak ketika kita sebagai penghuninya itu tidak aman,
tidak aman, tidak dapat tenure, kita bisa bisa tiba-tiba gusur, tiba-tiba diusir pergi gitu. Ini yang kayaknya juga sering kejadian, bukan hanya buat orang-orang yang tinggal di pinggir slums dan segala macam, karena mereka bisa tiba-tiba digusur sama pemerintah, tapi juga yang kontrak. Kadang-kadang ketika misalnya kita udah persiapan nih mau ngontrak setahun 2 tahun, tiba-tiba di tengah-tengah yang punya kontrakan itu bisa aja ngusir atau memaksa kita buat pindah karena misalnya mau dijual atau disiapkan gitu, atau mau dipakai buat keluarganya. Nah, ini juga kira-kira itu kita nggak punya keamanan buat bermukim. Dan memang di Indonesia pemerintah itu belum intervensi ke rumah sewa. Yang kedua itu kita bicara tentang availability of services. Jadi hunian layak itu harus punya air bersih yang layak, air limbah yang layak, listrik, energi yang layak gitu. Semuanya itu harus bisa dipenuhi sama rumah yang layak, dan itu biasanya dipenuhi sama pemerintah juga dan swasta. Misalnya mereka bangun komplek baru, ketika bicara layak dia airnya harus ada, air bersihnya harus ada, air limbah, pengolahan air limbahnya juga harusnya udah bagus gitu. Apalagi di Jakarta air limbah itu termasuk salah satu yang krisis air limbah. E. coli udah banyak banget masuk ke air tanah kita karena pengolahan air limbahnya nggak pernah benar. Terus misalnya energinya, ketersediaan energi, listrik, gas, dan segala macam. Terus yang ketiga itu affordability. Affordability itu ngomongin tentang gimana sih kalau itu nggak akan layak, dia bukan hunian yang layak ketika kita bahkan nggak bisa akses, orang-orang ini nggak bisa akses. Itu makanya bikin hunian ini nggak layak gitu. Contohnya gimana? Contohnya gampangnya gini deh, kalau misalnya orang-orang yang jadi penasihat keuangan selalu ngomong sepertiga itu pembagian itu sepertiga buat transportasi, sepertiga buat biaya hidup, sepertiga buat perumahan. Biasanya 30% itu buat biaya perumahan. Dalam hal ini bisa itu cicilan, bisa itu cicilan atau sewa. Sepertiganya 30%. Pernah kebayang nggak? Jadi beberapa waktu lalu gue juga nyari apartemen di tengah kota karena gue pengen tinggal di tengah kota gitu, nyewa gitu, nggak apa-apa. Rata-rata di 4 apartemen yang umumnya dihuni sama orang-orang dengan gaji minimalis dengan gaji secukupnya, itu pertama Kalibata City, 2 Green Pramuka, yang ketiga itu Basura City. Nah, gue ngecek harganya berapa. Harga sewanya rata-rata itu 4-5 juta. Kalau misalnya lu nyarinya yang 2 kamar atau 3 kamar gitu, 4-5 jutaan. Karena kan kalau misalnya udah berkeluarga kan lu pasti nggak mungkin yang studio dong. Pasti minimal 1 kamar atau 2-3 kamar. Nah, rata-rata sewanya 4-5 juta. Kita pukul rata, kalau misalnya dia 5 juta, sepertiganya berarti gaji lu harus 15 juta. Kalau misalnya dia 4 juta, gaji lu harus 12 juta. Kalau misalnya 3 juta, gaji lu harus 9 juta. Nah, dari situ aja kebayang bahwa kira-kira millennials gitu ya, mampu apa enggak afford itu gitu. Jangan-jangan enggak mampu, jangan-jangan masih tetap tinggal di di rumah orang tua, di rumah keluarganya gitu. Padahal ya karena mereka nggak mampu buat sewa, bahkan itu sewa ya, bukan beli. Nah, harus ada intervensi dari pemerintah untuk itu, bahwa mereka harus bisa menjamin anak-anak milenialnya nih punya atau bisa tinggal gitu. Pilihannya antara gajinya ditinggiin atau harga rumahnya dikurangin gitu. Itu yang pilihannya. Pasti bakal bilang, iya mestinya lu kerja lebih keras dong gitu supaya bisa dapat atau misalnya bisa tinggal gitu. Ya nggak sesederhana itu juga gitu kan. Lu nggak bisa bilang kalau misalnya gini, kebutuhan primer orang itu ada 3. Pertama perumahan, kedua itu sandang, pangan, papan, baju, pakaian, makanan, sama rumah. Nah, apakah ketika misalnya
Kalau sandang sih oke lah, udah pasarnya udah banyak, dari yang paling murah sampai yang paling mahal gitu udah ada. Kalau bicara pangan juga, pemerintah itu selalu intervensi, baik itu mulai dari produsen, baik di tengah-tengah dan di akhir biasanya ada uh, intervensi berupa operasi pasar kalau harganya udah kemahalan gitu. Kalau beras kan bisa diintervensi operasi pasar sama pemerintah, daging juga kadang-kadang gitu. Bahkan kalau di Jakarta, lu protein daging itu bisa dibeli pakai KJP, beras bisa dibeli pakai KJP gitu buat yang nggak mampu. Nah, bicara tentang perumahan, itu belum ada program yang serius gitu, belum ada program yang serius yang dilakukan sama pemerintah maupun yang dilakukan sama keduanya gitu, kaitannya sama affordability. Tapi nanti kita bahas. Terus poin berikutnya, habitability itu yang layak tinggal, misalnya ramah disabilitas segala macam. Pokoknya habitability itu lebih ke lu nyaman nggak tinggal di situ gitu, bukan cuma sekedar 4 dinding dan 1 atap, tapi bisa membuat melindungi lu dari dingin, dari panas, dari hujan dan segala macamnya gitu. Pertama, terus yang terakhir accessibility, itu biasanya ramah perempuan, ramah sama disabilitas gitu. Apakah huniannya ramah dan layak buat perempuan dan disabilitas. Terus misalnya terakhir lalu lokasinya. Nah, lu tuh kalau misalnya lokasi itu nggak boleh jauh-jauh gitu, nggak bisa jauh dari pusat kegiatan ekonomi gitu. Nggak bisa juga jauh dari kesehatan, nggak bisa jauh juga dari sekolah gitu, nggak bisa jauh juga dari child care center, dan fasilitas sosial lainnya gitu. Nah, yang kejadian kan sekarang di Jakarta Jabodetabek itu orang makin sprawling, makin ke pinggir. Ada bahkan yang gua tahu, bahkan sekarang udah mulai jual rumah kemaja gitu. Kalau kita balik ke sistem pendidikan yang dilakukan sama Kemendikbud dengan sistem zonasi, gue nggak bilang di Maja jelek, tapi apakah lu rela menyekolahkan anak lu di sekolah negeri di Maja misalnya gitu, atau di Jonggol? Karena kualitas pendidikannya belum merata gitu. Otomatis lu akan misalnya cari yang bagus, lu masuk ke SD swasta, mahal, costly gitu sekolah di SD swasta. Itu contoh ya, contoh yang tadi. Terus satu lagi itu cultural adequacy, biasanya ini lokal lah, maksudnya budaya lokal, budaya keseharian sehari-hari. Kalau misalnya di Indonesia itu biasanya ada budaya rumpi, budaya ngobrol-ngobrol antar tetangga. Ini rumpi bukan dalam konteks negatif, tapi hal-hal yang positif. Ada tetua segala macam itu, atau anak kecil sederhana deh, gue waktu kecil itu main bola bareng sama teman-teman, main benteng, apapun itulah, tapi kaitannya sama budaya lokal. Dan terakhir, gue lupa, yang gue skip adalah availability of services. Itu tadi di poin kedua itu ngomongin transportasi publik. Apakah lokasi tempat tinggal yang layak itu ada transportasi publiknya? Yang kejadian contohnya yang bikin tadi sprawling tadi ya gitu. Kalau misalnya ngomongin Maja, ya dia ada kereta, ada komuter lain gitu, tapi coba bicara ke Jonggol misalnya, ke Citerep misalnya, orang-orang yang tinggal di sana, yang scrolling ke sana, datang ke Jakarta itu pakai mobil, pakai motor, pakai mobil. Itu yang jadinya Jakarta macet. Coba kalau misalnya lu tinggal di Cibinong, dimana lu ke stasiun Nambo dan stasiun Cibinong itu keretanya sedikit, terus ke stasiun Bojong lu harus jalan setengah jam ke stasiun Bojong. Kalau lu tinggal di Citerep, di Cibinong, kalau lu punya duit sedikit, tuh pasti akan beli mobil menurut gua. Karena rumah gua dekat situ, rumah gua dekat di Bojonggede, tapi karena ada keretanya jadi bisa naik kereta gitu. Cuma kalau yang di Parung Panjang, Parung Panjang ada kereta, sorry. Di dekat Bojong itu ada Pura Bojonggede, tapi masih gampang. Aduh gue lupa, tapi arah dari Bojonggede ke arah Parung, ke arah
Sawangan, wah itu parah banget, nggak ada transportasi publiknya. Adanya juga bus mini Arta dan Deborah yang sangat-sangat ya nggak jauh beda sama Sumber Kencono. Itu tadi itu contoh ya, contoh itu kita baru ngomongin satu faktor, ngomongin adequate housing, perumahan layak yang dibuat sama UN Habitat gitu, sama UN, United Nation. Bukan dibuat sama negara, lembaga-lembaga yang tahap apa gitu ya, tapi ini yang disebut sama United Nation. Gitu. Dan dari dua pasangan calon presiden cawapres ini belum ada yang ngomongin perumahan secara serius. Yang ngomongin 7 faktor tadi gitu, yang ngomongin 7, jangan ini membuat intervensi, tapi yang memuat 7. Nah, 7 faktor tadi yang direkomendasikan sama UN, United Nations dan UN Habitat. Itu tadi gitu. Nggak ada yang belum ada yang ngomongin itu. Ya betul bahwa pemerintah sekarang sudah sukses membangun 1 juta rumah katanya. Itu suatu hal yang harus diapresiasi menurut gue, karena ya betul, sudah terbangun 1 juta rumah. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah di mana 1 juta rumahnya itu gitu. Apakah memenuhi 7 faktor yang tadi, 7 factors of adequate housing? Apakah tempatnya layak, security of tenure-nya oke, misalnya lokasinya memuaskan, bisa aksesibilitasnya gampang, basic service-nya terpenuhi gitu. Itu yang juga harus dipastikan dari 1 juta rumah itu. Kalau 1 juta rumah ini ternyata dibangunnya di lokasi-lokasi yang tidak layak secara dasar PBB, juga menurut gua agak-agak sayang ya gitu. Itu baru ngomongin 1 faktor. Belum nanti ada faktor yang lain, yang kedua gitu, biar adil. Nah, gue baca ini Evicted, belum selesai sih. Tapi sebenarnya buku ini tuh ngegambarin gimana sih masalah housing di Amerika Serikat gitu ya. Terus gue dikasih buku sama bos gue, judulnya Housing First. Jadi kalau ini ngomongin menyelesaikan homelessness, transforming system, dan changing life. Ini juga gue baru baca sedikit. Tapi kira-kira buku ini itu sama, gambarannya sama yang dibicarakan waktu gue pelatihan. Sama waktu itu materinya adalah Claudio Alcioli Jr. Dia adalah Head of Human Development dari UN Habitat, datang langsung dari Nairobi ke Korea buat ngajarin gue dan teman-teman gue untuk tentang affordable housing. Jadi Claudio Alcioli ini juga bicara tentang gimana kebijakan perumahan itu harusnya jadi yang pertama dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah nasional. Kenapa? Karena bicara perumahan itu lu bicara basic services. Bicara perumahan lu bicara tentang gimana membuat orang-orang itu bisa hidup layak gitu. Nggak cuma tentang bisnisnya, nggak cuma tentang hal-hal yang lain gitu ya. Itu menurut gue yang jadi gambaran dari yang diajarin gitu waktu gue kesana. Karena misalnya gini, kalau sekarang teman-teman pasti udah dengar ada yang namanya Transit and Oriented Development, dimana ngedorong perumahan, ngedorong kantor itu untuk mendekat ke lokasi public transport gitu, supaya orang-orang itu nggak lagi pakai public transport tapi nggak lagi pakai kendaraan pribadi tapi pakai public transport. Jakarta baru meresmikan MRT, dan gue ingat di Jakarta itu ngeluarin pergub tentang TOD yang berbasis di trunknya adalah MRT gitu, dimana nanti akan menarik orang-orang buat tinggal di sekitar MRT agar semakin sedikit orang yang pakai kendaraan pribadi, dia pakai kendaraan umum gitu. Nah, itu ngomongin perumahan juga gitu, gimana mindahin perumahan sama kantor ke dekat sama public transport gitu. Makanya harus lihat juga gitu, harus lihat
kebijakan perumahan itu sebagai kebijakan yang pertama harus dilakukan sama kota dan sama pemerintah pusat. Menurut Claudio Chioli dia bilang gitu. Dan di sini juga gimana caranya mau membuat masyarakat itu sejahtera gitu, minimal hidup layak itu dengan housing first gitu, perumahan jadi yang pertama. Mungkin gue bukan orang yang ahli di bidang ini, tapi paling tidak dari dua gambaran utama tadi harusnya ngedorong kita yang mau milih gitu buat lebih cerdas gitu. Bukan, sorry gue nggak bilang lebih cerdas, buat lebih concern. Kalau gue punya concernnya sekarang lagi punya concern di perumahan, dan gue melihat dua pasangan paslon ini belum punya apa sih kegiatan yang menggigit gitu, apa sih program yang menggigit kaitannya sama perumahan. Ini mah gini deh, pemerintah pusat itu sebenarnya punya utang untuk menurunkan kebijakan Undang-Undang 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Pemerintah punya utang itu gitu, untuk membuat rumah susun ini punya dasar hukum yang lebih kuat. Karena bayangkan Undang-Undang 20 tahun 2011 dibuat di tangan tahun 2011, 8 tahun berikutnya belum ada PP, belum ada perpres yang membuat turunan tentang rumah susun. Jadi semua yang tinggal di rumah susun sekarang itu tidak punya dasar hukum yang jelas. Jadi kalau teman-teman pernah dengar di rumah susun itu diperas segala macam sama pengelola dan lain-lain, ya karena belum ada nih dua presiden ini belum berani. Gue nggak tahu apa, gue juga nggak ngerti, tapi belum ada turunannya tentang rumah susun gitu, PP atau perpres tentang rumah susun. Padahal kalau lihat batang tubuh undang-undang tersebut, isinya tuh bagus. Pertama dia ngomongin tentang hak kepemilikan. Di situ ada nyebut hak kepemilikan, surat hak milik satuan rumah susun. Yang kedua, sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun. SKBG Sarusun ini, SKM Sarusun mah standar lah ya, strata title. Semua orang sekarang pakai itu gitu. Di bawah tanahnya, alasnya adalah HGB, yang dijual adalah HGB-nya, sehingga dia bicara tentang surat hak milik satuan rumah susun. Kekuatannya sama kayak surat hak milik di tanah. Jadi kalau ada yang bilang SHM dan SHM SRS Sarusun beda, itu sebenarnya sama. Cuma SHM Sarusun itu tidak bicara tanahnya dimiliki bersama gitu, bukan tanahnya dibagi satu-satu kayak tinggal di rumah biasa. Nah yang kedua itu tentang SKBG Sarusun gitu, surat kepemilikan bangunan, antara surat atau sertifikat ya, kepemilikan bangunan gedung. Jadi teman-teman bisa punya unit bangunan di tanah negara yang dapat sertifikat hak pakai. Kenapa gue bilang ini bagus? Sebenarnya terlepas pasti ada yang punya perdebatan, tapi menurut gue ini salah satu yang bagus karena negara bisa mengintervensi harga rumah dengan menyediakan tanahnya. Oke, pemerintah beli tanah, kan pemerintah punya duit dalam hal ini dia punya uang, anggaran APBD, APBN itu untuk beli tanah. Dia beli tanah, disewakan atau kan gini, SKBG itu bicara kepemilikan di atas tanah secara sewa. Dalam hal ini misalnya gue developer, gue pengen bangun hunian murah gitu. Oke, mungkin bukan developer, BUMN atau BUMD pengen bikin hunian yang harganya murah tapi bagus gitu. Ada nih pemerintah beli tanah di duku atas misalnya, beli tanah dibeli sama pemerintah, terus dibangun ke atas, naik ke atas. BUMD atau BUMN yang ngebangun tanah itu kan bisa nyewa harga gini. Misalnya pemerintah daerah bikin pergub bahwa bahwa tanah yang disewakan dalam konsep SKBG secara dengan harga Rp1 itu hanya ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan sekian sampai sekian misalnya gitu. Atau ya macam-macam, misalnya bisa yang sekian, bisa single, bisa apa macam-macam. Tapi kira-kira gini, lu bisa ngebayangin
lu bisa punya rumah di duku atas, atau bisa tinggal di duku atas itu dengan harga, kalau di DKI yang gua tahu kalau untuk bikin 1 unit rumah susun di dinas perumahannya itu biayanya sekitar 450 juta. Berarti lu bisa beli sekitar segitu, 450 juta atau 500 juta di duku atas misalnya, ketika tanahnya itu dibeli sama pemerintah dan hak pakainya dipakai buat BUMD atau BUMN yang mau kasih rumah, yang bangun rumah terus beli rumah. Terus misalnya syaratnya macam-macam, nggak bisa dong lu cuma kayak gitu. Misalnya SKBG-nya cuma bisa, lu bisa jual itu ke pemerintah lagi misalnya. Kalau lu mau beli, lu mau jual itu sebagai rumah, itu lu hanya boleh itu misalnya sebagai rumah pertama lu. Terus misalnya lu boleh beli itu dan menjualnya balik ke pemerintah atau ke BUMN BUMD-nya untuk menjaga stok. Kalau abis itu lu jual secara komersil lalu lu curang. Itu yang kejadian di Kalibata City. Di Kalibata City itu programnya waktu itu sediain hunian bersubsidi. Harganya 100 sampai 150 juta, gue inget karena dulu nyokap gue mau beli 100 sampai 150 juta. Tapi nggak ada kontrolnya, sehingga abis itu rumahnya harganya sekarang kalau lu mau beli di Kalibata City itu harganya 500 jutaan, 600 jutaan. Gitu. Mahal, 5 kali lipat kan. Dan banyak masalah di Kalibata City. Gitu kira-kira. Tapi lu bisa dapatnya itu lebih mendekat ke tengah kota gitu, ke lokasi-lokasi yang secara basic service-nya lebih bagus gitu. Ya Kalibata City itu paling oke ya, dekat rel kereta bos gitu, siapa yang nggak mau gitu. Tapi kira-kira gitu. Tapi kira-kira itu salah satu contoh gambaran. Tapi itu belum keluar sampai hari ini. Semoga setelah dengar ini Pak Jokowi dan Pak JK mau mengeluarkan PP tentang tentang turunan dari Undang-Undang 20 tahun 2011 buat kami juga para milenials yang belum punya rumah. Buat jadi langkah nyata sih gitu. Atau misalnya Prabowo Sandi bisa ngeluarin, gue pengen bikin apa gitu, yang kaitannya sama perumahan buat milenials, jadi bukan cuma jadi jargon. Nah, terus balik lagi ke Korea, gue belajar ada yang namanya Jeonse Scheme. Kalau ada yang lebih ahli mungkin bisa share juga gitu ya cerita tentang ini. Tapi kira-kira Jeonse Scheme itu ngomongin tentang gue nih punya duit nyewa, misalnya harga sewanya 100 juta, gue kasih, gue bayarin. Uang sewanya per bulan itu diambil dari anaknya duit itu tadi. Duit itu disimpan, deposito atau apapun itu namanya. Uang sewanya diambil dari keuntungan si deposito itu, si uang yang tadi gue titipin. Jadi misalnya gue berkontrak selama 10 tahun di apartemen itu. Beres 10 tahun di apartemen itu, duitnya balik ke gue, nggak berkurang nilainya. Maksudnya gini, kalau gue masukin 100 juta, ya baliknya bisa 100 juta. Kadang-kadang kalau gue baca itu bisa lebih sedikit gitu. Maksudnya bukan dalam konteks lu jadi untung, tapi duitnya lebih gitu dari uang itu gitu. Itu lumayan gitu, itu bisa. Dan sayangnya gitu, di permen Permen PU Pera nomor 1 PR garing PRT garis M garis 2018 itu bicara harga hunian sewa di rumah susun umum itu, rumah susun yang dibangun sama pemerintah, itu harus memperhitungkan biaya investasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lainnya gitu. Menurut gua agak rumit ya, karena gini, kalau lu ngecek APBD DKI Jakarta, ada atau nggak ada penghuninya, rumah susun sewa yang ada di Jakarta itu tetap keluar biaya perawatan. Jadi anggaran biaya perawatan sama anggaran pembayaran itu nggak ada hubungannya. Harusnya kalau menurut gua ya, harusnya ada terobosan.
Gue bingung. Tapi kayaknya dua-duanya ini belum bicara itu, belum bicara tentang gue baca ya gitu. Gue baca dua-duanya belum bisa ngasih keyakinan bahwa mereka punya keberpihakan ke perumahan buat milenial. Ya kan nggak bisa semuanya diserahkan ke mekanisme pasar dong gitu. Kalau lu penghasilan lu udah 20 10 15 juta 20 juta ya bisa lah beli rumah-rumah yang dapat skema komersial. Tapi kalau orang baru di Jakarta paling fresh graduate gajinya 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5 eh, 4 sampai 5 juta. Terus better-betternya kalau orang baru punya anak satu istri mungkin 10 juta gitu ya. 10 juta gajinya. 10 sampai 15 juta kali. Atau yang baru-baru inilah, yang baru kerja gitu. Kan nggak mungkin gajinya 10 juta gitu. Ya ada aja, tapi kan ya gimana caranya. Bahkan yang gua tahu di Korea sendiri sekarang, Korea Selatan itu lagi bicara tentang hunian buat newlyweds. Gimana mereka karena di Korea juga mulai kemarin waktu gua kesana itu ada penurunan di bisnis perumahan utamanya buat orang anak-anak muda gitu ya, newlyweds, anak-anak yang baru kerja. Um, dan mereka lebih milih tinggal sama orang tuanya gitu, dan menurut pemerintah Korea itu nggak sehat gitu. Makanya mereka mulai ngeluarin produk-produk buat cicilan, buat sewa untuk hunian untuk warga yang masih muda gitu, newlyweds dan early orang-orang yang baru kerja gitu. Itu sih yang gua dapatkan kemarin gitu. Dan itu sih kira-kira gitu ya. Coba deh teman-teman cek ke sebelum milih gitu ya. Teman-teman pasti punya concern sama sesuatu. Dan gue mau ngajakin teman-teman juga buat tidak milih berdasarkan fanatisme gitu ya. Mau itu ke nomor 1, mau itu ke nomor 2. Tapi cek buat ke hal-hal yang teman-teman concern. Misalnya teman-teman concern sama sampah gitu, cek paslon ini dua-duanya punya concern terhadap sampah apa enggak gitu. Teman-teman punya misalnya sama transportasi gitu, cek kebijakan mereka buat transportasi itu apa gitu. Minimal kalau teman-teman dan di kota lu gitu, dan atau misalnya ngomongin secara umum gitu ya, ngomongin kebijakan transportasi secara umum. Kalau misalnya mereka bilang transportasi publik tapi umum, tapi pengen bikin DP 0 rupiah buat motor dan mobil, saya kira itu bukan kebijakan transportasi umum, itu kebijakan mendorong penjualan mobil dan motor supaya lebih tinggi lagi. Kalian misalnya ngomongin ya gitulah, cek berdasarkan concern kalian sendiri, karena kalau lewat concern kalian sendiri kalian tahu harus mengkritisnya lewat apa gitu. Lu milih atau tidak milih itu terserah, tapi itu salah satunya gitu. Salah satunya cek. Kalau gue concern di perumahan, itu tadi concern gue gitu, bahwa di negara-negara lain itu gue bukan buat mau ngebandingin sama negara-negara lain, tapi kan harusnya kita bisa belajar ya gitu. Kita bisa belajar dengan negara-negara lain tuh mereka punya terobosan apa sih gitu. Kemarin waktu di Korea gitu, tadi di Korea ada Johnson Scheme, gua tahu di Chile ada housing voucher gitu, di Singapura dia punya CPF, fund gitu, housing fund. Di Amsterdam ada. Di Indonesia Tapera aja nggak jadi. Sedih sih gua. Gue ngebayangin nanti kalau nggak ada kayak gini, nggak ada terobosan gitu, hunian makin ke pinggir, makin dalam, yang ada rusak kotanya, macet, dan orang-orang nggak punya terobosan hidup gitu sih.
kalau ada pada nggak puas pasti, karena ini produksi pertama gua, vlog pertama gua yang sudah latihan berkali-kali tapi gua baru berani uh, ngerekam dan ngeposting gitu. Uh, Kira-kira gambarannya gitu. Dan cek juga UN Habitat, kalau kalian punya concern kaitan sama perumahan, dan perumahan itu ada di SDGs Goal 11. Jadi bukan hal yang tidak harus kita pikirin dan harus negara pikirin, supaya enggak perdebatannya ke dia penjahat HAM, dia PKI, dia apa gitu. Capek men, capek dengerin jubir buzzer isinya cuma hoak-hoakan gitu. Hoak, gue ngerasa gila nih, nggak ada perdebatan substantif nih gitu, nggak ada yang ngomongin gue harapannya sih kalau ada tim ses yang nonton ini, semoga ada, abis ini lu ngomong deh gitu, lu mau ngapain gitu. Gue aja bahkan ngeriset gitu ya, kagak ada. Gak ada dua-duanya nggak ngomongin perumahannya, cuma jadi jargon gitu. Sedih loh, pilpres rematch. Terima kasih udah nonton 38 menit lama. Gue tahu pasti membosankan, nggak apa-apa, tapi ini paling tidak gue coba. Saran dan kritiknya boleh lu taruh di kolom komentar. Kalau lu mau ngasih saran dan kritik, bisa juga ke sosial media gue di @anggaputraf di Twitter. Kita bisa diskusi di sana. Semoga gue sih berharap orang-orang yang punya concern hal yang sama juga bikin hal yang sama gitu, sama gue bikin tentang perumahan juga. Gue pasti yang gue sebutin gak semuanya benar, tapi paling tidak gue udah mencoba untuk memantik diskusi. Kayak sekali lagi terima kasih, selamat malam.